Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, diistiqomahkan. Kemudian yang saya hormati semua tuan-tuan guru, bunda-bunda guru yang telah berkomentar dan like, saya terima kasih banyak. Dan mohon dimaklumi banyak yang belum bisa kita simak dan belum balas, termasuk chat WA dan di TikTok. Jadi hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tahap daripada awal, sebelum kita ini ingin mendalami daripada tauhid ataupun ingin mendalami daripada praktek tauhid itu sendiri atau amal ma'rifat itu sendiri, tentunya kita ini harus tahu dulu ilmunya. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, tidak perlu terlalu banyak. Yang penting tahu ilmunya, faham, tahu prakteknya. Nah, itu terus dipraktekkan. Nanti akan dapat warid di situ. Nanti akan dapat keuntungan-keuntungan yang sangat luar biasa di situ. Keuntungan yang dimaksud ini bukan keuntungan dunia dan sebagainya, tidak. Keuntungannya itu nanti ketika diamalkan amal ma'rifat itu tadi dengan musyahadah, maka dia akan fana nantinya. Jadi kalau sudah mengetahui, memandang dengan syuhud batin dan terlihat dengan mata kepala, itu diamalkan terus, dipraktekkan terus itu, amalia apapun. Jadi contoh, ketika kita ingin mau memilih jalur tauhid, tentunya ada tauhidul af'al, asma, sifat, zat. Jadi kalau kita mau simpelnya, biasanya tauhidul af'al, sifat, zat. Asmanya tidak diambil biasanya. Itu terserah saja. Mau tauhidul af'al oke, tauhidul asma juga oke, tauhidul sifat juga oke, tauhidul zat juga oke. Namun ada juga ulama sebagian yang tidak mau sampai ke tauhidul zat. Nah, ada juga ulama sebagian ya harusnya puncaknya itu di tauhidul zat. Nah, ada juga paham lagi puncaknya itu di kunhizat, tapi perhentian terakhir itu ada di tauhidul zat. Kalau kunhizat tidak bisa dicapai lagi. Jadi hukumnya diam di tauhidul zat. Ada yang begitu. Nah, kalau kita mulai daripada jalur tauhid, daripada tauhidul af'al, betul-betul menyaksikan pada diri ini, pada diri dengan syuhud batin dan kelihatan kepada mata zohir afal Allah, pada diri, pada alam semesta. Jadi gerak diam itu saja dulu. Ini dalam waktu kurang lebih dari 1 menit. Tauhidul af'al ketika dijelaskan itu afal Allah atau kenyataan mazhar, kenyataan afal Allah, gerak dan diam pada alam semesta. Itu berkat rahmatnya Allah, berkat barakahnya Allah Ta'ala. Nah, kalau bahasa perumpamaan yang gampang diterima itu wujud bayangannya Allah Ta'ala. Alam semesta itu ketika dia bergerak diam, gerak diam, itu mazhar dari kenyataan afal Allah, termasuk diri kita, termasuk orang lain, termasuk alam semesta, termasuk angin dan semuanya. Nah, ini yang mau dimesrakan. Kalau paham, teorinya paham, tapi apakah tauhidul af'al saja ini, apakah sudah betul-betul berkelangsungan? Nah, kalau fananya nanti berjalan, musyahadahkan saja dulu, musyahadahkan af'al itu, ini jalur tauhid af'al. Rasakan, bukan hanya tahu saja, kemudian kita pergi mencari banyak, terlalu banyak, akhirnya bingung. Kalau orang yang sudah betul-betul tidak membingungkan bagi dia, mau bagaimanapun tidak jadi masalah. Cuma kalau terlalu banyak juga baru kita tidak ada amal, itu yang luar biasa. Jadi boleh semakin banyak semakin bagus wawasannya, semakin bagus, teorinya semakin bagus. Tapi hendaklah ada minimal 1 betul-betul, atau 2 atau 3 dimesrakan sebetul-betulnya, bukan hanya 1 menit dalam 1 hari.
macam saya, macam kita. Ini saja ini gerak, diam, afal. Jadi dalam syuhud batin itu tidak ada betul yang bergerak itu selain daripada mazhar afal Allah Ta'ala. Kalau kita melihat dalam syuhud batin ya begitu. Kalau dalam pandangan syar'i ya tetap ada makhluk, hawa nafsu, iblis, setan, jin dan sebagainya. Makanya sebelum masuk kepada tauhidnya seperti Syekh Ibnu Arabi mengatakan dalam kitab beliau Al-Futuhat Al-Makkiyah, beliau mengatakan sebelum seorang salik itu masuk pakai tauhid akidah tauhidnya Imam Asy'ariyah atau Imam Maturidi. Kalau beliau Imam Asy'ari, itu tauhid dasar. Nanti masuk lagi ke dalam ahlul kasfi. Itu ahlul kasfi ini syuhud batinnya itu tembus begitu. Dia syuhud batin, ya, bukan melihat perbuatan pada makhluk. Tidak ada lagi perbuatan makhluk dalam syuhud batin loh, yang di dalam. Itu ahlul kasfi. Jadi apa gerak dan diam alam semesta, bayangan-bayangan itu bayangan dari afal Allah, kenyataan afal Allah. Mazhar pada ini gerak diam nih, gerak diam nih. Tidak bisa bergerak ini kalau bukan betul-betul kehendak Allah. Nah, itu afal, gerak diam, gerak diam, gerak diam, gerak diam. Afal takluk kepada sifat. Nah, kita mesrakan dulu saja di afal di afal terus gerak diam. Kok gampang sekali, Mas? Iya. Teorinya, pahamnya gampang. Oh, berarti gerak diam saja itu. Iya, afal itu. Amalkan terus itu. Sambil juga berzikir, bisa juga ke afal, bisa juga. Afal goyang dia begini, afal kepada dirinya, kepada orang. Jadi bukan alam, bukan makhluk yang dilihat. Syuhud batinnya tuh afal Allah, kenyataan afal Allah, mazhar kenyataan afal Allah pada dirinya, pada semuanya. Semut kah dilihat, oh mazhar Allah, kenyataan afal Allah. Inikah semuanya? Anginkah? Apakah? Baik itu dalam pandangan syar'i, menurut itu buruk kah, baik kah, itu semua afal Allah. Iya, memang betul. Cuma di dalam ilmu syariat, ya itulah tadi dasarnya tauhid akidah Asy'ari, tetap ada perbuatan makhluk di situ karena mengikuti hawa nafsu, itu syariat. Namun kalau kita ke dalam lagi, kita ke dalam tauhidul af'al, baik buruk menurut syar'i, itu semua tidak bisa kalau tidak bisa dilakukan. Kalau tidak akan bisa kalau tidak di perbuatan Allah. Tidak akan bisa. Oh, berarti Allah berbuat buruk? Tidak, Allah tidak pernah berbuat buruk. Siapa yang bilang berbuat buruk? Itu kan perasaan kita tuh. Coba lihat pelakunya yang berbuat betul-betul tembuskan itu. Nah, itu memang hukum alam sunnatullah. Kalau semuanya menurut kita secara syar'i begitu, enggak bisa. Sunnatullah itu enggak begitu. Ada juga kita berpendapat, oh kalau orang sudah itu betul-betul meleburkan Muhammad, semua orang satu dunia itu sayang sama kita. Tidak bisa begitu. Sunnatullah enggak bisa begitu. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi kita, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di muka bumi. Tidak ada manusia lebih mulia daripada beliau. Mazhar kenyataan Allah yang paling mulia. Masih dibenci Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab. Masih dibenci. Masih banyak yang tidak beriman kepada beliau. Tidak ikut kepada apa yang diperkenalkan oleh beliau. Allah mengutus beliau untuk memperkenalkan dirinya melalui mazhar kenyataan af'al ta'ala juga. Itu sunnatullah, darul imtihan ini. Ad-dunya darul imtihan, negerinya ujian. Begitu, enggak bisa harus begini, enggak bisa. Memang begitu sunnatullah. Cuma ketika kita mendapat keilmuan apa segala macam tuh, kita ke diri. Jadi jangan misal oh ini saya dapat pemahaman begini, terus kita ini merasa sudah paling benar, padahal kata dalam tempurung. Ada orang salah, seolah-olah salah di matanya, ternyata dia juga dalam pandangan lain dia benar. Kita merasa paling benar, mengatakan oh
Itu salah, kasihan dia begini, ini begini. Padahal kita yang kasihan, kita yang kotor hatinya, kita yang syirik hatinya, melihat perbuatan si dia. Kalau kita punya ilmu, dapat ilmu atau hujah atau hukum atau apa, itu untuk kita. Jangan ditembak karena kau nafsu kamu, iblis kamu. Mending diam untuk menjaga. Ketika seperti itu, ya kalau dia memang ada tugas tim penguji di situ, ya secara anak didik, bapak dengan anak, atau memang dia mempelajarinya, memberikan pelajaran, sepupunya kah, keponakannya, kan tidak jadi masalah. Atau pangkatmu apakah untuk menguji-nguji? Kamu siapa menguji? Kita ini siapa menguji-nguji? Jangan sampai hawa nafsu itu tipis, Pak. Hawa nafsu itu, saya mau menguji sana, ya pangkat kita itu apa? Gitu loh. Pangkat kita apa? Jadi umat saja belum tentu, apalagi mau lagi lebih tinggi di atasnya. La ilaha illallah. Kemudian perlu ditekankan juga, sampai kapanpun, sehebat-hebatnya ma'rifat siapapun, tauhidnya siapapun, tidak akan bisa menjadi nabi, tidak akan bisa menjadi rasul, tidak akan bisa menyamai nabi rasul. Secara tauhid semua makhluk itu ada memang, secara tasawuf ada stratanya, ada hierarkinya. Tidak bisa kita dikatakan bahwa saya sama dengan Rasulullah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya Allah ya Karim, saya sama dengan, jangan Rasulullah, jangan dulu Rasulullah. Ulama, sultan aulia misal ada zaman sekarang ini, itu saja, aduh ya Allah, jangan sultan aulia deh, orang-orang biasa yang anu saja deh, akhlaknya, adabnya. Ini Rasulullah itu sama dengan kita, la ilaha illallah. Secara tauhid semuanya sama di mata Allah. Secara tasawuf hati-hati ngomongnya. Secara syariat, adab, akhlak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi betul-betul jangan sampai gara-gara mulut ini, gara-gara hawa nafsu yang itu tadi, ini secara syariat aja. Namun ini sunnatullah semua. Ini kita bicara-bicara saja. Namanya juga panggung sandiwara dinikmati. Saya juga tidak terlalu menekankan bahwa saya paling benar begini, atau mau menyuruh orang jangan hina Rasulullah. Tidak, ini hanya mengingatkan betul. Mengingatkan saja untuk diri saya juga. Mau didengar silakan, tidak juga tidak. Karena Allah yang memberi petunjuk. Siapa tahu dengan pembicaraan ini kan, tersentuh hati. Oh ya, saya tidak mau lagi menghina baginda Nabi. Saya tidak mau lagi sosok ma'rifat, mengatakan diri saya dengan baginda Nabi itu sama, mengatakan baginda Nabi itu buta huruf, tidak bisa membaca. Nabi Muhammad SAW itu gudangnya ilmu. Gudangnya ilmu kok tidak tahu membaca. Piye. Ini sengaja supaya dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sama dengan kita. La ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW tidak punya bayangan, itu hanya hakikat. Nah ini secara tasawuf juga perlu kita belajar, perlu juga kita ma'rifatul Rasul. Secara hakikatul Muhammadiyah, itu sifat Allah. Secara tasawuf itu Nabi Muhammad Abu Ruh. Secara syariat beliau Nabi kita, paling sempurna, mazhar sempurna. Secara hakikat, ya kalau kita mengatakan Ahmad, ya itu ya sifat Allah. Namun secara ini, kalau sifat Allah dikatakan sifat Allah, di situ ya Allah, sifatnya Allah. Bukan Allah, tapi sifatnya Allah. Sifat Allah itu kan memang bukan Allah, tapi ketunggalannya begitu. Nah, paham rahmat mas saya. Jadi di afalnya Allah. Kalau sudah di afal Allah, mesra di situ, fana di situ, baru naik di sifat. Oh hidup. Oh yang hidup itu sifat Allah. Kalau sudah hidup, pasti dia bisa tahu, berkehendak, berkuasa. Ya. Yang hidup, yang mendengar, melihat, semua sifat Allah. Nah itu dimesrakan dulu situ. Nah kalau sudah naik lagi di tauhiduz zat, tidak lagi memandang alam semesta, tidak lagi memandang sifat-sifat Allah, langsung kepada zat yang bukan sesuatu.
Kemana-mana zat memandang zat, zat memandang zat, zat memandang zat. Nanti lama-lama sampai fana di situ, tanazzul zat memandang sifat. Selesai. Itu kalau jalur tauhid. Kalau jalur Nur Muhammad paling gampang, gerak diam Nur Muhammad af'al. Secara tauhid af'al, gerak diam. Ini juga Nur Muhammad zahir, gerak diam. Bisa juga begitu. Pandang yang zahir, kenyataan Nur Muhammad. Atau langsung mau pandang yang batinnya, Ahmad itu Nur Muhammad juga. Itu Nur Muhammad. Kalau ditanya kedudukannya Muhammad yang mana nih? Kalau di sini Muhammad tuh ada 4. Muhammad awal, akhir, zahir, batin. Muhammad awal kedudukannya ada pada dalam pusar. Muhammad akhir ini ada pada nyawa, napas juga. Zahir dia nyawa, zahirnya nafas. Muhammad akhir. Muhammad batin nih, 2 jari 2 bahu kiri. Muhammad zahir, batang tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kedudukan yang mana? Zat, sifat, asma, af'al kalau tauhidnya. Kedudukan zat di dalam pusar, sifat di nafas, asma di hati, tubuh di af'al, af'al di tubuh. Begitu. Nah, itu kalau pemahaman di sini. Kalau yang lain memang tidak sepakat, ya bisa-bisa saja, silahkan saja kan. Banyak itu metode, banyak. Kalau mau yang paling mudah sekali, ada praktis dan cepat, ngapain pilih yang ribet-ribet? Kalau mau ribet-ribet juga bagus untuk menambah lagi kan wawasan juga, menambah juga ini bagus. Apalagi yang masih muda-muda, ya mantap lah. Nah, kalau umur yang sudah 70, 60 mending langsung praktis saja. Yang praktis 1 saja atau 2 atau 3, yang itu tadi af'al, sifat zat diistiqomahkan, ini 3 saja. 3. Tapi dia amalkan terus menerus itu sampai mesra, sampai fana, itu jauh lebih baik. Bukan berarti kita melarang, enggak. Ini umur yang 70 untuk enggak usah lagi belajar terlalu banyak, belajar fikih kah, nahwu kah, sorof kah. Aduh, telat sudah umur 70. Ininya yang kepulangannya ini nah. Umur 20, 30 ya masih mending lah. Belajar ke bahasa Inggris sana apakah di saat terserah. Sejarah-sejarah apakah. Ini umur 70, 60 itu fokus saja di amal ma'rifat terus tuh. Sambil berzikir, mau ke afal, mau ke sifat, mau ke zat, ya jangan pandang ini baru bilang zat, jangan pandang alam semesta. Aku tidak memandang selain daripada Allah. Baru yang dipandangin yang berbentuk, bukan zat, itu tidak berbentuk. Pandang itu yang sebelum ini saja. Jangan pandang ini, jangan pandang tembok, jangan pandang hewan dan sebagainya. Kalau pandang afalnya ya pandang ini, tapi gerak diamnya ini nah. Gerak diam, gerak diam, gerak. Nggak usah ini yang lihat, nggak usah. Ininya saja, gerak diam. Ini kan gerak diam, itu af'al. Kenyataannya pada sini, batang tubuh, kenyataan af'al ini. Al-Quran sifatkah? Al-Quran yang ditulis dalam kitab-kitab itu af'al. Alam semesta, gerak diam, langit, semua orang naik motor, af'al. 1 saja ini yang dimusyahadahkan terus sampai fa'ana, ya Allah ya Karim, luar biasa. Tidak ada lagi pandangannya dia kepada makhluk, syuhud batinnya itu betul-betul kepada tauhidul af'al. Lepas kesyirikan dengan itikat putus, begitu terus amal marifat, masya Allah luar biasa. Atau dia hanya tahu Nur Muhammad, luar biasa. Daripada kita yang terlalu banyak, misal kebanyakan ilmu kelebihan dosis, nanti keracunan gelas. Tidak ada pula yang diamalkan juga 2 menit, 1 menit, baru hina-hina orang karena ilmunya terlalu banyak. Itulah hijab. Jadi perlu hati-hati, koreksi aja diri. Allah subhanahu wa ta'ala itu kadang tidak suka dengan perkataan kita, mulut kita, hati kita, perasaan kita secara syariat ya. Kalau kita itu terlalu betul-betul ke orang itu sangat-sangat, ke makhluk itu sangat-sangat ini. Barangkali Allah Ta'ala menjadikan kita, amit-amit ya, menjadikan kita apa yang tidak kita sukai itu sebelum meninggal. Banyak orang begitu, banyak sekali. Ya Allah ya Karim. Jadi fokus saja, banyak-banyak istighfar secara syariat, secara hakikat. Ya mungkin begitu hadirin semulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.